falling on the road. Oh baby, tell me why you have to go. 'Cause this pain I'm feeling won't go away. And today, officially missing you. I tucked it from this heart I always had. Running long in love to know there ain't no way. Today, officially missing you. Ooh, can nobody do it like you? Say every little thing you do. Hey baby, say stays on my mind. I'm officially, all I do is live on 2 years from looking at your face and down. Just so we can go the world, my baby. No, I don't even know you at all. Don't know you at all. Well, I wish that you were coming right now, so that I could get to know you somehow. But I guess it's safe to say, baby, safe to say that I'm officially missing you. Oh, can nobody do it like you? Say every little thing you do. Hey baby, say stays on my mind. That I'm officially, well, I thought I could just get over you, baby. But I see that's something I just can't do. From the way you would hold me, the sweet things you taught me, I just can't find a way to let go of you. Can nobody do it like you? Say every little thing you do. Hey baby, say stays on my mind. That I'm officially missing you. Ooh, you know that I miss you, yeah, yeah. I'm officially missing you. Terima kasih Windy and Friend, Officially Missing You. Wow, jadi salah satu lagu pembuka untuk sore hari ini. Berbicara soal kangen, saya juga rasanya sudah rindu sekali dengan pemirsa yang ada di rumah. Sudah hampir beberapa minggu kita tidak bertemu, kali ini kita bertemu kembali tentunya di Suara Sriwijaya Milenial. Seperti biasa, kita akan berbicara dari sudut pandang atau juga perspektif para milenial muda di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Kali ini kita akan berbicara bagaimana milenial cerdas dalam memilih. Dan sudah hadir juga di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada mahasiswa FISIP Universitas Taman Siswa Palembang, Mas Muhammad Septian. Halo Mas. Halo. Kemudian yang kedua ada santri ya. Waduh, ini asik banget nih duduk di samping santri. Namanya Mbak Gusti Aisyah, Ponpes Mukimus Sunnah. Ya. Oke, sudah siap, kita akan berbicara tentang cerdas memilih. Seperti itu ya. Sudah siap dan kita juga ditemani oleh Windy and Friend. Ramai sekali teman-teman. Terima kasih sudah membuka dengan lagu yang enak sekali sore hari ini dan kita langsung saja ke Mas Muhammad Septian berbicara tentang cerdas memilih. Artinya kita berbicara tentang bagaimana pilihan politik pada tahun 2024 nanti. Sebelum kita berbicara panjang lebar, saya pengen tahu dulu perspektif dari Mas Muhammad Septian tentang politik itu seperti apa. Silakan. Politik
itu mana ya? Itu seperti apa ya bisa disebut bagaimana cara calon calegnya mendekati masyarakatnya dan gimana dia untuk bisa memajukan negaranya. Oke, gimana cara mendekatkan kepada masyarakat dan memajukan negaranya? Itu versi mahasiswa nih. Kalau dari versi santri sendiri, politik itu seperti apa? Mbak Aisyah ya? Ya, seperti apa? Silakan. Jadi politik itu sendiri sih kan posisinya ini masih SMA kan. SMA terus jurusan IPA. Jadi nggak terlalu mendalami tentang politik. Tapi karena kita dari SD itu udah belajar namanya PKN, jadi kita tuh tahu kan betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, politik itu termasuk ke dalam pendidikan kewarganegaraan tadi. Jadi mau nggak mau kita tuh harus update dengan politik masa kini. Oke, update dengan politik masa kini. Oke, kita berbicara juga tentang demokrasi yang akan dilakukan kurang lebih hampir 7 bulan lagi mungkin kita akan melakukan pilkada serentak, ya kan? Se-Indonesia dan juga salah satunya Kota Palembang. Terkait dengan hal itu, kira-kira dari sisi umum, pengennya mendapatkan seorang pemimpin yang seperti apa kalau dari Mas Muhammad Septian? Kalau dari saya pengennya pemimpin yang bisa mengertikan masyarakatnya dan bisa memajukan kotanya lah. Oke, mengerti masyarakat dan memajukan kota yang bagaimana gitu? Yang mengerti masyarakatnya itu seperti orang kurang mampu atau fakir miskin ditolong dibantu. Oke, membantu fakir miskin dan juga menolong fakir miskin. Pengennya seperti itu ya. Kalau dari Aisyah sendiri, seperti apa kira-kira gambaran secara umum sudut pandang Aisyah sebagai seorang santri, pengennya seperti apa sih yang memimpin kita atau seperti apa dari sudut pandangnya? Ya, kan dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Sebenarnya kita kan juga udah pemimpin dari diri kita sendiri. Apalagi kalau udah memimpin negara itu kan udah cakupan yang luas. Jadi menurut saya presiden itu harus seorang yang act of service, nggak banyak janji-janji manis yang ya mungkin bisa dibilang bullshit. Oke, nggak mau yang dijanji-janji manisin. Emang pernah dijanji manisin sama seseorang? Nggak ya? Lupakan. Oke, kita berbicara juga tentang demokrasi gitu ya kan. Demokrasi, kemudian kita juga berbicara tentang sudut pandang pemilih. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa melihat keadaan saat ini ya kan dengan politik yang sebentar lagi akan gegap gempita di tahun 2024. Sebagai seorang mewakili mahasiswa, seperti apa tanggapannya Muhammad Septian tentang pilkada serentak nanti? Tentang pilkada serentak nanti. Menurut saya sih pilkada nanti pasti rame. Soalnya enggak. Kenapa tuh, grogi ya? Oke, kalau saya ke Aisyah dulu, silakan disiapkan kata-katanya ya kan, apapun silakan dipersiapkan. Kalau dari Aisyah sendiri seperti apa harapannya nanti pada pemilihan serentak 2024, kita tetap kondusif kah atau seperti apa? Kayaknya kalau kita mengikuti isu-isu panas dinginnya politik sekarang kan, mungkin kabar-kabarnya Februari ya Kak, kita mau melaksanakan pemilu ini tadi. Nah, kalau ngomong tentang pemilu, yang ada di pikiran aku tuh Aisyah, Kak, pasti juberdil, asas lu berjerdil. Apa tuh? Langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil. Nah, jadi asas itu aja sebenarnya udah cukup untuk ya? Biar pemilu itu berjalan dengan mulus, nggak ada bentrok atau sesuatu yang nggak diinginkan. Oke.
Muhammad Septian sudah menemukan jawabannya? Oke, jangan kemana-mana saudara. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Nah, ngapa sepatu kau, Pari? Basah kuyup cat. Dia makan gitu kalau. Kan mau emang maaf tak mau buaya. Fari, ingat dak apa kata ibu guru? Menjadi anak yang pintar saja itu tidak cukup ya anak-anak. Hati-hati ya nak kalau jalan. Ya nak, makasih ya nak. Ya, dapat kisah. Mudah-mudahan sikap bayi ini menular ke diri kita galo-galo. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan maksud kami Suara Sriwijaya Milenial. Aduh, hampir salah ini ya. Suara Sriwijaya Milenial masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya masih bersama dengan Muhammad Septian dan juga
Aisyah. Aduh, Mbak Aisyah dan juga Muhammad Septian. Nama yang sangat bagus sekali ya, Muhammad dan juga Aisyah gitu ya kan. Dan juga masih ditemani tadi teman-teman Universitas Taman Siswa, serta ada teman-teman yang lain juga sudah bergabung di Studio TVRI Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong yang meriah. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Insya Allah, ya oke. Agak gugup ya sore hari ini ya Muhammad Septian. Oke, silakan Muhammad Septian, seperti apa yang diharapkan dari pemilu kada atau juga pilkada serentak 2024 nanti, seperti apa harapannya? Harapannya sih kita boleh pemimpin yang tegas dan jujur lah untuk apa? Untuk apa yo? Untuk negara ini. Untuk negara ini, baik. Biar bisa lebih maju. Oke. Jawabannya panjang sekali Muhammad Septian. Oke, saya ke Aisyah terlebih dahulu. Aisyah melihat bagaimana gegap gempita dan juga seperti yang kita tahu bahwasannya nanti di tahun 2024 hampir 60% berdasarkan survei itu pemilihnya adalah milenial dan juga kalangan zilenial, milenial dan lain sebagainya. Artinya sekitar 60% ini pemilih pemula itu sangat banyak sekali dan sebagian besar adalah kalangan teman-teman zilenial dan juga milenial. Sebagai pemilih pemula, apa yang dirasakan pada tahun 2024 ini, kan menuju ke sana nih sebagai baru pertama kali juga mau mencoblos kan? Baru pertama kali? Ya. Oke, seperti apa perasaannya? Ya, perasaannya pasti ini first experience kan, pengalaman pertama kita pemilu. Jadi ya rasanya pasti excited banget lah kan. Kita ngerasain tuh gimana kelingking kita, ada apa tuh biru-biru ungu Ada noda, ya. ada noda warna biru. Ya Oke. itu pasti excited banget lah kan menyambut pemilu pertama untuk kita kan. Oke, jadi pertama kali akan mencobloskan kelingkingnya ke dalam tinta. Iya. Deg-degan ya pasti ya. Oke, kalau dari Muhammad Septian seperti apa pengalaman? Ini pengalaman kedua, ketiga, atau pertama juga? Pertama. Oke, seperti apa euforia yang dirasakan ini Yang nanti dirasakan 2024? Seneng sih, akhirnya bisa memilih pemimpin yang kita harapkan sendiri. Oke. Sebelumnya nggak pernah dipilih atau gimana? Belum. Enggak, saya bercanda ya. Oke. Kemudian juga kalau kita juga berbicara tentang bagaimana para milenial dan juga zilenial selama ini gitu tentang edukasi politik gitu ya kan, edukasi politik kepada para milenial. Nah, kalau dari kalian sendiri seperti apa? Apakah sudah mendapatkan edukasi politik itu untuk tahun 2024? Aisyah? Kalau dari saya sendiri sih kemarin Kak, kebetulan ikut kemah Raimuna Kak. Apa Raimuna, kemah untuk tingkat penegak. Jadi kemarin di Cadika itu kemahnya. Jadi di situ kan di Cadika. Jadi di situ kan banyak penyuluhan, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Nah, salah satunya itu ada penyuluhan dari KPU. Jadi di situ kita belajar, kita tuh dikasih arahan memilih tuh nggak asal-asal milih aja gitu kan. Kita harus cari tahu latar belakang dari calon-calon pemimpin kita. Penuh pertimbangan gitu ya. Jadi karena suara kita tuh menentukan nasib bangsa gitu kan. Betul. Karena nasib bangsa 5 tahun ke depan adalah dari apa yang kita pilih saat ini nanti bener. gitu ya. Muhammad Septian, silakan disiapkan dulu jawabannya. Saya nanya dulu ke teman-teman yang ada di sini. Silakan, ada siapa? Ya, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Nikola Cakraprabu. Bukan Nikola Saputra, ada apa dengan cinta? Asik. Oke, silakan. Maaf sebelumnya. Saya maafin kok, aman-aman. Izin bertanya ya Kak. Iya, saya izin bagaimana sih caranya agar milenial saat ini tidak bersikap apatis terhadap pemilu yang akan datang nanti? Terima kasih. Oke, tidak bersikap apatis. Oke, bertanya kepada dua narasumber ini ya. Oke, satunya yang di samping. Ada lagi mau dipertanyakan? Tidak ada yang bertanyakan, silakan disiapkan dulu pertanyaannya. Oke, bagaimana kalian mewakili para milenial agar tidak bersikap apatis terhadap politik dan juga demokrasi? Septian. Apa tuh, hayo? Coba ulang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk tidak apatis terhadap dunia politik.
Apatis. Apa ya? Cuek. Cuek. Gitu. Oke, 1, 2, 3 mau call of friend atau gimana nih? Oke. Dari Aisyah seperti apa? Biar kita tuh nggak cuek terhadap politik gitu. Jadi kalau pemuda sendiri kan itu pasti ngapain sih ngurusin politik kan? Enak juga main game lah, Betul. nonton lah kan. Waktunya apa ya, masih muda tuh kan senang-senang, ngapain mikirin politik yang mungkin dibilang nggak penting lah untuk muda kan. Tapi balik tadi, politik ini mau kita jurusan politik kayak jurusan pemerintah atau bukan, kita tuh wajib tahu karena itu menyangkut bangsa kita sendiri gitu kan. Oke. Nah, jadi gimana caranya biar pemuda itu nggak apatis terhadap politik? Kita harus punya sikap yang kritis. Oke, kritis. Iya. Itu saya penasaran juga tuh sikap yang kritis itu seperti apa. Tapi kalau dari teman-teman yang lain ada yang di belakang kira-kira seperti apa? Atau dari yang mbak-mbak yang tengah, siapa namanya? Ya silakan, namanya siapa? Kira-kira seperti apa sih? Gimana? Kita open discuss aja ya. Gimana kalau seumpamanya kita tuh biar nggak apatis terhadap dunia politik? Oke, yang di belakang boleh? Siapa namanya? Rahayu bukan? Atau Cinta? Cinta. Ya silakan. Atau yang di samping ya silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Halo Nadia, silakan. Saya mahasiswa dari FISIP Unitas. Sebagai generasi milenial, kita tidak boleh apatis terhadap politik saat ini. Kita harus selalu update terhadap berita-berita politik yang ada dan terus mencari tahu. Karena suara kita ini dalam pemilu ini sangat penting. Jadi kita tidak boleh asal-asal pilih. Kita harus mencari tahu tentang calon presiden atau caleg yang lainnya yang akan datang dan yang akan mencalonkan diri. Oke. Jadi kita tidak boleh cuek dan tidak boleh bersikap apatis. Oke, Terima kasih. thank you. Namanya siapa? Nadia tadi ya? Nadia, betul. Oke, saya nggak salah ya. Oke, jadi hampir sama seperti Aisyah. Jawaban Nadia adalah kita nggak boleh cuek karena yang namanya cuek tuh dicuekin tuh nggak enak gitu kan ya. Nah, kalau dari Muhammad Septian sudah terpikir jawabannya, silakan. Tidak boleh cuek politik ya kak? Iya, kenapa kita harus tidak boleh cuek terhadap dunia politik? Karena dunia Karena kita harus terus mencari informasi apa yang telah dibangun untuk calon pemimpin kita dan gimana cara dia cara dia bergabung sama masyarakat, cara dia peduli sama masyarakat, itu harus kita cari biar suara kita tidak salah untuk memilih. Betul, mengetahui strategi ya dari masing-masing yang akan kita pilih tersebut gitu ya. Oke. Dan memang itu menjadi salah satu hal yang kita inginkan agar nanti kita nggak salah pilih gitu ya kan. Aisyah kemudian Muhammad juga kan nggak mau tuh salah pilih, ya kan? Nggak mau pemimpin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Dan saudara, kita juga akan kembali lagi, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Windy and Friend, Mawar Jingga. Mengapa kita ditakdirkan bercinta, padahal kita takkan mungkin kesana ke tujuan
batik bunga mawar warna jingga hanya semata senyum kau dibuatnya tak sadarkah dunia terluka di akhirnya mencinta tanpa tahu akibatnya. Coba ku tahan namun tak berhenti mengalir di kau yang tak kau mengerti. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, Kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. dan pastinya ramah untuk anak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Lepaskan penatmu, dendangkan lagumu, buang rasa malasmu. Di Dekil, Dendang Keliling. Kami nantikan minat Anda di 0813 6744 6456. Dekil, Dendang Keliling disiarkan di TVRI Sumatera Selatan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk ayo berdendang.
Dendang Keliling. Ayo bernyanyi dan berjoget bersama. Tarik Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan tentunya Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Diga Saputra. Terima kasih Windy and Friend untuk bumper barunya. Pertangan sekali lagi. Oke, masih bersama Muhammad Septian dan juga masih bersama Aisyah. Oke. Kita tadi sempat diskusi juga dan terputus lewat suara yang sangat enak sekali untuk didengar dari Windy and Friend, Mawar Jingga tadi. Pernah dengar lagunya? Enggak pernah ya? Oke. Saya sudah sering sih dengar lagu itu, tapi makin dibawain makin enak-enak aja nih. Oke, kalau untuk kita masih berbicara tentang cerdas memilih, ya kan? Sebagai kaula muda, sebagai milenial yang memang aktif gitu ya dengan dunia digital. Menurut kalian berdua kira-kira untuk melihat gitu ya, untuk melihat seperti apa calon-calon ke depan gitu. Ini merupakan hal yang sangat penting atau enggak sih? Kalau pentingnya kenapa, kalau enggaknya kenapa? Aisyah. Penting lah Kak, karena kan pemimpin itu ngaruh ke orang-orang yang dipimpin, ya rakyat-rakyatnya kan. Walaupun rakyat itu adalah pemimpin utama demokrasi, maksudnya pemegang kan. Nah, karena kita ini negara Republik Indonesia berkedaulatan kan. Jadi rakyat itu kalau berpendapat pasti didengar. Oke. Nah, kenapa kita penting mencari latar belakang atau seluk-beluk ya kan, dari politik gitu ya. Kan. Terus? Ya kita haruslah mencari karena pemimpin itu masa latar belakang pemimpin yang berpengaruh gitu ya? 5 tahun yang akan datang nggak kita cari. Ya kan kita gebetan aja bela-belain stalking ya kan. Betul. Masa nyari latar belakang pemimpin 5 tahun ke depan aja gitu males ya? Iya. Oke, gebetan aja kita harus tahu nih siapa orangnya gitu ya kan. Kalau Muhammad Septian seperti apa? Apa tadi pertanyaannya? Aduh, lupa bertanya. Kira-kira melihat latar belakang dari seorang pemimpin atau juga orang yang akan kita pilih itu merupakan sesuatu yang penting nggak? Karena ini berkaitan juga kan dengan teknologi informasi itu sangat mudah sekali untuk kita. Penting nggak? Karena kan dia akan menjadi pemimpin di suatu negara lah. Kalau pemimpinnya kurang benar, nanti negaranya tidak akan pernah maju. Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya kita angkat dulu telepon yang masuk ini. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Pak Hafiz di Mabang. Halo Pak Hafiz, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Kayaknya hujan ya Pak ya, di luar ya Pak ya? Enggak, edukasi saya di rumah saja. Oh, di rumah saja. Silakan Pak Hafiz dengan pertanyaannya Pak. Mbak, saya ini pengen jadi anggota politik. Boleh nggak saya sebut politik yang partainya Mas? Oh, kita tidak menyebut partai Pak, kita hanya secara umum, gambaran secara umum saja Pak. Nah, enggak usah lah. Saya mau masuk politik, caranya tuh gimana? Gimana Pak? Cara masuk partai politik itu caranya gimana? Cara masuk partai politik, caranya gimana gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ya. Ini pertanyaannya untuk mereka berdua atau seperti apa Pak? Semuanya jadi Mas dan Mbak ya. Oke Pak Hafiz, segitu saja? Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Hafiz sudah bergabung di Suara Sriwijaya Milenial Pak. Sehat selalu Pak Hafiz. Oke, gimana cara masuk ke dalam partai politik? Saya harus menanyakan ini kepada siapa? Oke, silakan. Mungkin teman-teman audiens kita ada yang ingin menjawab? Yang di belakang sana boleh. Seperti apa? Mungkin dikasih knowledge nih, karena ilmu pemerintahan, politik dan pemerintah, silakan. Iya langsung. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak yang tadi. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang bagaimana mendaftar
politik. Menurut pendapat saya, mendaftar politik itu harus ya mendaftar partainya dulu. Apa yang ingin aku mau masuk partai ini, partai apa dulu yang harus dipilih oleh Bapak itu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Ya. Via. Oke, terima kasih. Jadi mendaftar partainya dulu baru ini. Oke, sebenarnya ini bukan ranah kita tapi kita berbicara saja ya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Via ya. Oke, kemudian nah ini ada telepon lagi nih yang masih banyak sekali sore hari ini sudah bergabung di Suara Sriwijaya Milenial. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa di mana? Pak Andi di Intiro. Pak Andi di Intiro, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat-sehat aja. Oke, silakan Pak Andi dengan pertanyaannya Pak Andi. Saya cuman nanya sedikit aja. Kepada adik-adik ini yang di milenial ini, sudah siap apa belum untuk jadi pemilih pemula? Oke. Untuk jadi pemilih pemula. Nah, itu aja. Baik. Segitu aja Pak Andi, nggak mau nambah? Iya. Enggak, soalnya komentar-komentarnya hebat-hebat kena. Oke. Adik-adik. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Pak Andi ini apakah salah satu orang tua dari kalian berdua? Gak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi sudah bergabung bersama kami. Kalian berdua sudah siap menjadi pemilih pemula. Kalau siap, silakan dijawab kenapa siapnya. Siap, insya Allah siap. Ya karena pertama kan pasti kita harus udah punya knowledge tadi ya kan Kak. Knowledge tentang pertama politik, terus tentang panas dinginnya politik sekarang kan pasti kita tuh mau nggak mau harus ngikutin zaman ya kan Kak. Tahun depan nggak sampai setahun lagi kan ya, kita mau pilih tuh pasti ya harus kita ikutin. Nah kan di pondok kami nggak megang HP Kak, jadi bisa dibayangin lah seberapa kudetnya kan kalau nggak megang teknologi tuh. Tapi kami memanfaatkan namanya sharing-sharing sama guru gitu Kak. Oke, sharing is caring gitu ya. Oke. Jadi kan bisa sharing sama guru-guru pengasuh, sama guru-guru luar yang ngajar mata pelajaran, terlebih sama guru PKN kan. Oh, itu harus gitu ya, Iya untuk dong. sharing gitu ya. Kalau mau sharing dengan mas-mas ini juga boleh kan ya? Boleh. Oke, kalau dari Muhammad Septian, sudah siap? Siapkan dulu jawabannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya masih dengan tema kita Cerdas Memilih, masih bersama Muhammad Septian dan juga Aisyah sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan memang perspektifnya memang dari milenial karena mereka adalah pemilih pemula yang nantinya pada tahun 2024 akan memilih untuk pertama kalinya dan juga hampir sebagian besar pada tahun 2024, 60% adalah pemilih pemula. Oke, saya ke Septian Muhammad atau panggilannya? Septian aja. Septian, oke. Septian, seperti apa terkait dengan pemilih pemula, persiapannya dan juga apa yang sudah dilakukan untuk menjadi seorang pemilih pada tahun 2024 nanti? Ini siap jadi pemilih pemula ya. Siap nggak siap siap nggak siap siap gitu ya? Siap nggak siap, kalau bukan kita siapa lagi yang akan memilih capres dan cawapres untuk masa depan yang indah. Oke, masa depan yang indah, luar biasa sekali. Memang kenapa masa saat ini kurang indah ya? Indah ya. Kurang Oke. aja. Kita discuss juga bersama dengan teman-teman dari Universitas Taman Siswa dan juga ayo yang ini silakan dengan pertanyaannya. Nicholas lagi, boleh Nicholas? Pendapat kalian? Iya. Apa kabar Mbak Cinta Nicholas? Sehat ya? Sebelumnya perkenalkan nama saya lagi Nikola Cakar Prabu dari Visip Unitas. Oke. Bagi saya untuk memilih yang cerdas tuh untuk pemimpin yang apakah siap atau tidak itu tergantung dari kita sendiri. Tergantung kita sendiri. Kenapa Iya, tuh harus digantung? Karena kita menjadi pemilih yang pemula kan. Iya. Jadi kita harus cerdas untuk memilih untuk memilih pemimpin yang kita akan pilih nanti sesuai dengan hati nurani kita. Dan menurut saya juga kita juga jangan tertipu dengan giuran atau dari orang luar mungkin untuk kita tidak memilih sesuai dengan hati nurani kita. Oh, pernah ditipu Nicholas? Belum ya? Belum ya? Iya, Oke, jangan sampai lah. Jangan sampai ya, nggak mau ditipu juga ya? Nggak mau, oke. Tetap dengan nuraninya. Iya, dengan hati nurani. Sudah dimantapkan nuraninya? Kalau kita sudah menilai atau sudah mencari tahu pasti sudah dari hati lah untuk memilih, tidak sembarangan. Oke, jadi Nicholas ini bukan pria sembarang memilih Aisyah. Jadi beliau ini memang kalau memilih dari hati, pakai hati nurani. Terima kasih Nicholas. Oke, selanjutnya ada mungkin teman-teman yang lain yang ingin berdiskus bersama kita bertiga yang ada di depan. Mungkin yang siapa? Mbak-mbak yang pakai jilbab. Loh, pakai jilbab semua, Mang. Silakan. Yang mana yang di depan mungkin yang pakai masker? Silakan. Iya. Ini bukan penilaian kok, bukan kuis ya kan, aman, nggak apa-apa, jawab aja, silakan. Oh, oke. Ini kalau bahasa Palembangnya ngepek ya, ngepek dulu nggak apa-apa, boleh. Ayo silakan. Oke, ya silakan. Siapa namanya? Serin ya? Lerin, oh hampir salah ya. Oke silakan. Lerin, bagaimana Lerin? Menjadi pemilih pemula sudah siap Lerin? Sekali lagi minta maaf ya, saya sebagai pemilih pemula siap untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas dalam menggunakan hak demokrasi dan politik demi demi bangsa Indonesia yang lebih maju dan
Apa tuh? Ayo, apa? Dan untuk sama-sama mewujudkan harapan bangsa Indonesia yang lebih baik dan maju. Oke. Dan maju dan apa lagi? Tak gentar. Yang sejahtera. Dan sejahtera. Oke, terima kasih Lerin. Maju dan sejahtera ya, bukan maju tak gentar tapi kan. Oke. Baik. Jadi memang harus siap kita sebagai seorang pemilih pemula ya, apapun yang terjadi kita harus menyuarakan aspirasi kita, gitu ya. Betul Lerin ya? Sepakat dengan hal itu ya? Oke, baik. Kalau dari kalian berdua melihat apa yang terjadi saat ini gitu ya. Apa yang terjadi saat ini? Kira-kira sisi dari mana sih yang kalian tuh ingin banget ini tuh diperbaiki terhadap harapannya kepada pemimpin yang akan ada besok gitu. Harapannya dari aspek mana? Aspek pendidikan kah? Aspek apakah? Aspek ekonomi kah? Dan lain sebagainya. Kalau dari siapa nih? Septian dulu. Yeah. Kayaknya Septian lagi mikir keras nih dari tadi saya lihat. Iya kan? Gimana Septian? Apa yang diharapkan untuk dibenahi dulu? Yang dibenahi ya Kak? Yang dibenahi dari aspek pendidikan ya. Kenapa dari pendidikan? Karena dari anak-anak desa yang terpencil yang kurang mampu itu kurang mendapat pendidikan nggak? Septian tahu dari mana? Banyak berita. Oh, banyak berita ya. Jadi kurang mendapatkan pendidikan. Harapannya gimana? Harapannya pemimpin bisa lebih melihat ke desa-desa yang terpencil. Memang selama ini nggak pernah ada yang melihat ke desa-desa, Septian, atau gimana? Bukan nggak pernah, kurang nggak? Kurang ya. Jadi pengennya ditingkatkan lagi. Ditingkat lagi. Sekolah-sekolah yang ada di desa-desa. Iya. Oke. Atau Septian pernah merasakan itu atau seperti apa? Melihat pendidikan desa yang sangat kurang itu? Alhamdulillah belum, Mbak. Belum, tapi melihat di berita-berita gitu Septian. Kalau dari Aisyah sendiri seperti apa, Aisyah? Kalau dari saya sendiri sih, mungkin dari segi ekonomi. Ekonomi, kenapa ekonomi? Ya, ekonomi. Kenapa nggak IPA, IPS aja gitu? Nah kan, baru-baru ini saya tuh dengar, baru-baru belajar. Oke. Kalau Islam itu mengajarkan berilah upah sebelum keringat kering. Maksudnya itu diibaratkan nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ngasih upahnya tuh tanggal 28, tanggal 29 kayak gitu sebelum Kak. Tanggal 1. Iya, tapi Indonesia awal bulan. Awal bulan. Kecepetan. Nah, kalau logikanya kalau misalnya kita ngasih upah itu di awal bulan nggak menutup kemungkinan dong pegawai-pegawai yang udah dikasih gaji tuh jadi malas-malasan ya. Udahlah, udah dapat gaji juga kan. Gimana kalau sistemnya diubah? Diubah, gimana tuh dirubah? Diubah. Menurut pandangan Islam kan akhir-akhir bulan, tapi jangan yang akhir-akhir banget. Jadi itu orangnya udah kerja, baru dikasih upah kayak gitu ya. Jadi nggak males-malesan, nggak makan gaji buta gitu namanya Kak. Akhir banget, tapi jangan akhir-akhir banget. Sekitar tanggal berapa tuh? Tanggal 28 mungkin ya? Iya, 27, 28 gitu ya. kan. Oke, itu yang mungkin harus diperbaiki gitu ya. Oke, dan memang itu menjadi salah satu hal yang kita inginkan juga. Sekali lagi terima kasih Septian, terima kasih Aisyah, terima kasih teman-teman sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi untuk pemirsa di rumah, kemudian juga memberikan sesuatu informasi yang memang berguna bagi pemirsa di rumah. Yang pasti intinya adalah tahun 2024 sebagai pemilih pemula kita jangan golput. Terima kasih. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. The day you kissed my lips like a feather, and new one just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Oh, we were all 11.
And every under the cover, fast forward and over, think we are more than a lover. Yeah, we are the winner when we hold each other. I'm taking back to 2002. Dancing in the hood in the middle of the watch and I almost there. There is a touch me don't touch out where I'm right this oops. And I'm not proud to see you blah blah blah. Hold up, if you wanna go to the alley, you better be thinking you want to die. Every time you look me on the glass, I hear it all. Singing at the top, I walk the road on the battleground. On the battleground, dancing in the hood in the middle of the ocean, I almost there. There is a touch me on the children. Oh no, oops, I got not a love promising about.